Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pelajaran kita membaca buku Tamhid Iqra' Qiraati Tariqatun Sari'atun fi Ta'allumi Qira'atil Qur'an. Fi Ta'allumi Qira'atil Qur'an. Baik, pada pertemuan sebelumnya telah kita baca ya tentang ro' tebal dan ro' tipis. Masih ada satu lagi di halaman 20. Yaitu ro' yang yajuzu at-tafkhim wa tarqiq. Ya, ro' di sini dia boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Yajuzu at-tafkhimu wa tarqiqu, boleh tebal dan boleh tipis. Kapan dia boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis? Nah, ini tidak ada ketentuannya ya, tidak ada tidak ada ketentuannya. Yang menjadi dasar itu apa yang kita pelajari kemarin. Seputar apa? Huruf ro yang dibaca tebal dan dibaca tipis. Itu menjadi dasar. Adapun di sini yang kadang-kadang bisa dibaca tebal, kadang-kadang bisa dibaca tipis, itu terkait tentang perkatanya, ya, terkait tentang apa? Perkata. Contoh misalnya di paling atas, ya, firqa, ya, firqa. Ini kan kalau kita kembalikan ke kaidah kemarin, kata firqa ini tebal atau tipis ro-nya? Tebal. Ro sukun sebelumnya kasrah tapi setelahnya huruf tebal dalam satu kata. Asalnya kan dibaca tebal. Tapi di sini bisa dibaca tipis, bisa juga dibaca tebal. Alasannya mereka katakan karena dia berada di dua posisi. Ro ini berada di mana? Di dua posisi. Yaitu posisi sebelum dan setelahnya. Sebelumnya kan apa? Ro tipis, kasroh. Dan setelahnya huruf tebal. Makanya boleh dibaca firqa, bisa firqa, fir. Jelas ya? Tapi kalau ditanya secara hukum yang seperti kemarin, firq di sini hukumnya apa? Tebal. Jelas ini? Baik. Kemudian dilihat di bawahnya lagi. Atau kita baca ya, kita baca sedikit baru kita lanjutkan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misr. Itu yang tebal. Bi Misr, coba. Bisa juga dibaca liqaumikuma bi Misr. Coba. Misr. Ini agak rumit ya, karena
So tebal tiba-tiba jadi apa? Tipis. Bimilsur. Bimilsur. Baik. Baris kedua sama. Milsur sama dengan di atas. Baik, yang ketiga langsung di ujungnya kita baca wa arsalna lahu 'ainal qitr. Wa asalna ya, bukan arsalna. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Al-qitr. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Roknya tebal, roknya tipis. Siapa yang bisa baca? Al-qitr, qitr. Tiba-tiba tipis ya. Baik, berikutnya فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. عذابي ونذر. Kalau yang tipis fadhuqu adzabi wa nudhur. Wa nudhur. Jadi beda ya. Nuzur dengan nuzur. Tebal tipis. Baik. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. Enggak, kalau di situ memang tipis ya. Mustaqir. Didahului ada apa? Kasroh. Mustaqir. Coba. Jangan mustaqir, salah, tapi kir. Baik. Yang menjadi syahid adalah setelahnya. Fadhuqu adzabi wa nudhur. Wal fajri wa layalin 'ashri wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Wal laili idza yasr. Itu yang tebal. Yang kedua, wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Yasr. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ. An asr. Baik, coba kita yang tebal. An asar. S-nya di apa? Disukun. An asr. Baik. Saya kira ini jelas. Di bawahnya lagi ada kata har. Di situ har pada surah apa? At-Taubah bisa dibaca har, bisa dibaca har. Tapi asalnya dibaca apa? Dibaca tebal. Ya, sebagian mengatakan bisa dibaca imala sugro. Jurufin har agak condong ke ya, bukan he ya, tapi har. Nanti ada perbedaan imala kubro dan sugro.
Kemudian di bawahnya lagi al-jawab. Di situ asalnya tebal, tapi boleh dibaca tipis. Dan yang terakhir fa'asr. Boleh tebal, baca tipis. Baik. Halaman 21. Ibda bil kasri ma'a ibdali al-hamzati ya'an sakinatan. Ibda bil kasri ma'a ibdalil hamzati ya'an sakinah. Ini tentang apa? Cara membaca kata i'ti dalam Al-Quran. Cara membaca apa? Kalimat i'ti pada Al-Quran. Baik. Bagaimana cara membaca kata i'ti pada Al-Quran? Dikatakan di sini ibda bil kasri. Dimulai dengan kasroh. Maksudnya dibaca i ma'a ibdalil hamzah. Bersamaan dengan mengganti hamzah menjadi ya sukun. Berarti i'ti menjadi apa? I'ti. Nah, ini kalau antum dapat kata dalam Al-Quran kata i'ti, maka di situ bacanya apa? Tidak boleh baca i'ti, tapi apa? I'ti. Jelas ya? Jadi bukan bacanya i'tuni, tapi apa? I'tuni. Ini ada di mana yang masyhur? Di surah apa yang masyhur? Al-Ahqaf. Apa ayatnya? Ituni bi kitabim min qabli hadza au apa? Au atharatim min ilmin in kuntum shadiqin. Baik. Cuman perlu diperhatikan. Ini kalau apa? Kalau dia di awal. Coba apa namanya ayat sebelumnya itu di surah Al-Ahqaf. Siapa punya mushaf? Antum lihat mushafnya surah Al-Ahqaf. Ahqaf. Surah Al-Ahqaf. Ayat yang keempat. Jadi ayatnya di situ ya, lihat yang ada mushafnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Am lahum syirkun fis samawat. Kalau antum waqaf ya. Am lahum syirkun fis samawat. Ituni bi kitab. Di situ dibaca apa? Ituni. Tapi kalau diwasol, disambung, maka ituni kembali ke menjadi apa? Ituni. Jadi kalau misalnya disambung, diwasol, am lahum syirkun fis samawati tuni. Paham ini? Jadi ini berlaku hukum ini ketika kita mulai membaca dari situ atau kita wakaf di tempat ini. Mahfum? Tapi kalau sebelumnya misalnya didahului oleh waw atau fa, maka dia batal. Misalnya ada waw di sini, ituni ada waw sebelumnya menjadi wa'tuni. Atau fa, fa'tuni, tidak jadi dibaca apa? Ituni. Paham ini? Dari sisi qiraat bacaan. Ya, di ilal sorof juga dijelaskan ini. Sama dengan Adam, asalnya Adam. Jelas ya? Adam, apa? Adam menjadi Adam. I'ti menjadi iti. Nah, ini kalau dalam pelajaran qiraat namanya tashil. Sebagaimana yang pernah kita baca ya, satu tempat. Bukan tashil. Nakal ya. Ya, kalau tidak salah ingat antara dua itu. Sama dengan ayat di
surah Al-Insan di akhir. Kalau dalam qiraat lain mereka baca seperti dalam Warsh, mereka baca wa a'adda lahum, jadi azaban alima, mereka baca wa a'adda lahum azaban alima. Ya. Ini mirip ya. Baik. Jadi jelas ini ya, hukum ini nanti berlaku ketika apa? Kita mulai dari situ. Atau kita wakaf lalu melanjutkan bacaan dari mana? Dari ituni. Jadi tidak boleh dibaca apa? Ituni, tapi apa? Ituni. Paham ini? Ini banyak ya, banyak tempat di dalam ayat-ayat Al-Quran seputar masalah ini. Nah, ini Masya Allah ya. Ilmu apa yang mungkin antum sudah sering dengar ini? Atau baru juga? Ya. Taib, ini tambahan dari cara membaca. Taib, halaman 22. Ini pengulangan. Di halaman 22 ini sudah sebenarnya kemarin telah kita baca. Bitafkhimir ra'i ba'da hamzatil wasl. Dengan ditebalkan ro-nya setelah hamzah wasl. Ini poin keberapa kemarin? Hamzah wasl. Yang keenam. Yaitu ro' sukun yang didahului oleh hamzah wasl. Ini dia. Sudah lewat ya. Taib. Jadi sini irji'u bacanya, bukan ir, tapi apa? Ir. Bukan ir, tapi apa? Ir. Coba kita baca. Ini juga sering terjadi kesalahan. Ketika apa? Ro itu didahului oleh hamzah wasl. Biasanya orang baca apa? Ir, padahal ir. Taib. Coba kita baca. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'u ila abikum. Baik. Yang ketiga, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Qala rabbi irji'un. Wala yashfa'una illa liman irtada. Aina syahid? Baik, limanir irtada. Di situ bacanya bukan illa limanir, tapi illa limanir. Tebal. Ya bunayya rukam ma'ana. Ya bunayya. Ya, jadi apa? Ya bunayyar, bukan ya bunayyar kam. Baik. Minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Minar rahmati wa qur rabbirhamhuma jelas ini ya. Jadi kapan ro itu didahului oleh apa namanya? Hamzah wasal, maka dia dibaca tebal. Dibaca tebal. Baik, kemudian di halaman 23. Ini masalah apa namanya? Masalah disorot juga ya kaitannya, tapi disorot lebih luas.
Baik, kita jelaskan sesuai di buku saja. Yubda'u bid-dhamm, yubda'u bid-dhammi in kana thalithuhu madmuman. Wa yubda'u bil kasri in kana thalithuhu maftuhan aw maksuran. Ini apa ini? Cara membaca hamzah wasl ketika di awal. Taib, cara membaca apa? Hamzah wasl di awal. Taib, hamzah wasl, cara membaca hamzah wasl di awal kata. Bagaimana cara bacanya hamzah wasl? Kalau disorof, kembali saya ulang, kalau disorof lebih luas lagi ya. Tidak mutlak kaidahnya seperti ini, tapi secara umum seperti ini. Ya, apa dikatakan di situ? Yubda'u bid-dhamm. Diharokati, dimulai, maksudnya dibaca dhammah ketika huruf ketiganya dhammah. Ya, misalnya udkhul. Yang mana huruf ketiga di situ? O. Berarti hamzah waslnya dibaca dhammah, yaitu u. Wa yubda'u bil kasri. Hamzah waslnya dimulai dengan kasrah, yaitu dibaca kasrah. In kana thalithuhu maftuhan aw maksura. Jika huruf ketiganya berharokat fathah atau kasrah. Paham ini? Contohnya idhab. Idhab huruf ketiganya apa? Fathah, bukan ha, fathah. Ya, didahului oleh afwan, makanya dia hamzah wasalnya dibaca kasrah. Atau contoh lain intoliku. Intoliku huruf ketiganya kasroh, maka bukan ya, fathah dia. Contoh lain yang kasroh apa? Irji atau isbir, ya, itu semua dibaca apa? Dibaca kasroh. Berarti kesimpulannya apa? Hamzah wasl itu dia hanya ada dua harokatnya. Kalau bukan dhammah, kasroh. Jelas ya? Kecuali pada satu tempat, yaitu pada al. Ketika hamzah wasl bergandengan dengan apa? Al. Di situ pasti dibaca apa? Fathah. Tidak mungkin alhamdu antum bilang ilhamdu. Paham ini? Jadi kaidah membaca hamzah wasl ada dua. Dengan dilihat huruf ketiganya. Kalau bukan dhammah dia apa? Kasroh. Tidak ada fathah kecuali di satu tempat, yaitu ketika bergandengan dengan al. Bergandengan dengan al. Taib. Yang seperti itu dipelajari ya di mana di ilmu apa itu yang menulis? Bukan. Ada namanya. Hah? Ya di situ dipelajari. Taib. Dibaca, tidak usah dibaca ya. Paham kan? Yang lain paham? Gimana sih kalau misalnya orang yang baru belajar bisa cara bedakan antara Huruf ketiga? iya, isim dengan fi'il dengan Enggak, umumnya seperti itu. Umumnya seperti itu. Jadi kasih kaidah yang apa namanya yang mudah dipahami. Jangan langsung yang apa namanya yang rumit-rumit. Tapi keumumannya seperti itu. Ya, keumumannya seperti itu. Baik. Kemudian di halaman 24 yubda'u bil kasri wujuban. Ada kata yang wajib dimulai dengan apa? Kasroh. Nah, ini dilihat ya, tergantung katanya. Nah, di sini di halaman 24 ini dia tidak melihat huruf ketiga atau huruf keberapanya. Yang jelas ada yang wajib dibaca apa? Dibaca kasroh seperti ismuhu. Seperti apa? Ismuhu. Ismu huruf ketiganya apa? Dhammah, tapi dia wajib dibaca kasroh. Pokoknya kata isim itu dia diharokati dengan kasroh. Atau ibni, atau imdu, ibnu, imshu, imra'atahu, iqdu, dan yang semisal dengannya. Ya, tapi biasanya kalimat yang seperti ini itu didahului oleh waw sebelumnya.
Kalau didahului waw atau fa sebelumnya kan enggak ada masalah. Tak? Tinggal dibaca apa? Wamdu, famdu, wabni, wabnu. Kan begitu. Nah, itu kalau misalnya bersendirian langsung kita baca. Paham? Baik. Halaman 25. Halaman 25 ini pengulangan dari apa namanya? Pemantapan ya dari pengucapan sukun ya yang pernah kita praktek dulu di jilid-jilid sebelumnya, jilid 3. Di situ dikatakan yuzharu indatta wazai waddal wasin walja wasod. Dibaca jelas ketika bertemu dengan ta, za, da, sin, jim dan so. Dibaca jelas ketika bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini. Ini apa maksudnya? Ini kalau ada id. Ini kalau ada kata apa? Id. Ketika bertemu salah satu dari 6 ini, dia dibaca jelas idnya. Kenapa Kenapa disebutkan masalah ini? Karena terkadang ada orang kalau dia baca id, biasanya di huruf-huruf ini dia idgham. Dia tidak baca jelas apanya? Idnya. Misalnya iddakhalu, biasa orang baca iddakhalu, tidak terlalu jelas apanya? Za-nya. Ya sama nanti akan datang di di setelahnya ketika dapat huruf tak sukun, misalnya kadzabat, bertemu dengan huruf fa. Kadzabat samudu misalnya. Biasanya orang kan bacanya apa? Kadzabat samudu, taknya sudah hilang. Paham ini? Padahal harusnya apa? Kadzabat samudu, taknya dibaca. Bukan hilang. Kadzabat samudu. Kalau hilang kan berarti itu artinya dia idgham. Baik. Ini pengulangan ya. Baik. Siapa yang baca? Ghazali baca. Yang lain ikut ya. Kalau bisa baca sampai selesai satu nafas, ya lebih baik. Mulai dari tak. Coba nanti ganti ayat lain juga. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. Ayo. إذ ارفع صوتك يا غزالي. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Baik, jadi jangan dibaca wa itta'adzana wa itta enggak boleh begitu, tapi apa? Wa itta. Jelas apanya? Za-nya. Jelas ya? Jadi jangan apa? Wa itta, tapi wa itta. Baru ta. Baik. Contoh za. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. Baik. Jadi wa izza, enggak boleh wa izza, hilang apanya? Za-nya. Itu yang dimaksud di sini. Baik, contoh dal. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف
إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا. Baik. Saya kira ini jelas ya. Jadi jangan iddakhalu, tapi iddakhalu. Kemudian halaman 26 yuzhar inda sin wadha ila akhir. Dibaca jelas ketika sin, dha, jim dan seterusnya. Ini tentang apa? Kode. Cuman ini kalau ini kan kode apa? Dia punya sifat qalqalah. Jadi ya saya kira kalau kita ya apa namanya? Rumit kalau dikatakan bisa dibaca idgham. Kecuali kalau antum tidak qalqalah baru bisa idgham. Jelas ya? Jadi misalnya qad sami Allahu, ya pasti kita baca apa? Qad sami'a. Nggak mungkin dibaca apa? Qad sami'a. Ya, tapi mungkin dibawa ke ini kan apa namanya? Orang-orang selain orang Indonesia mungkin saja ada bacaan yang mereka sering terjatuh di sini. Tayyib. Qad sami'a ya, bukan qad sami'a tapi qad sami'a, dibaca jelas. Ya, saya kira ini jelas ya. Baik, di halaman 27 ta'ut ta'nits. Tentang ta'nits. Ini yang saya bilang tadi. Ta yang disukun ketika bertemu ta, so, jim, sin, zai dan Allah itu yuzhar, dibaca jelas. Coba kita baca. Kadzabat Samudul mursalin. Jadi jangan sampai dibaca kadzabat Samudu, hilang apanya? Kaknya. Ini tidak boleh. Nah, kalau seperti ini terjadi penghilangan huruf, dia masuk di apa namanya? Al-lahan al-jali, kesalahan besar. Ya, karena apa? Merubah menghilangkan huruf. Baik. Baca, coba dibaca lagi. Siapa yang baca? Azlan. Di bawahnya. Hah? Apa? Iya, masih tak. Kadzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Baik, coba. Baik, coba so. Au ja'ukum hasirat suduruhum أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم Baik, jim. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع Wal mu'tar. Coba diulang. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وإذا وجبت جنوبها فكلوا منها
Baik, coba kita baca sama-sama. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. كلما نضجت جلودهم Baik. Jadi nadijat juluduhum. Berikutnya sin. Ambatat sab'a sanabil. Baik, jadi syahidnya ambatat sab'ah. Sama dengan di surah An-Naba. Lihat di bawahnya. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Rok poin ke berapa ini? Hah? Taib. Rok sukun didahului kasroh, setelahnya huruf tebal dalam satu kata. Poin yang ke-7. Baik, selesai. Berikutnya ini masalah idgham ya. Masalah idgham itu nanti lebih jelas ketika kita sudah belajar sifatul huruf. Karena masalah idgham itu kenapa ada yang diidgham, ada yang dia seputar apa? Huruf yang lemah sifatnya dan yang kuat. Ya. Seputar huruf yang lemah sifatnya dan yang kuat. Tapi karena kita belum belajar sifatul huruf, pembahasan sifat huruf, kita lihat saja ya langsung. Ta, ko, ta, dal dan seterusnya. Baik. Pembahasan masalah idgham, mereka sebutkan ada namanya idgham mutaqaribain, mutabaidain, mutajanisain. Itu mungkin nanti kita baca ya di buku setelah insyaallah. Masalah idgham. Kita ringkas saja di sini. Jadi lihat, langsung dikasih contoh. Yuqra'u bi idgham. Dibaca dengan idgham. Kapan itu? Ketika dal ketemu ta. Wajadtum. Ya, enggak boleh dibaca wajadtum. Enggak boleh dibaca apa? Wajadtum. Sama dengan wala ana abidum ma abadtum. Di situ dal ketemu ta. Ya tidak? Enggak boleh baca abadatum tapi abadtum. Kenapa enggak boleh dikolkola dalnya? Abadatum mereka katakan sifat ta lebih kuat daripada dal. Nanti ya di pembahasan sifat. Sama di sini contoh ta dengan to. Coba kita baca. Waddal ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. Jadi jangan dibaca waddat to, tapi waddat to. Kebalikan dari apa? Sebelumnya. Kalau sebelumnya disuruh perjelas, paling sekarang baru masuk idgham.
Kemudian contoh yang berikutnya ta dengan dal. Kebalikan. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Muddakir. Roknya tipis, jangan muddakir. Salah, muddakir. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Soalnya dibaca berapa harokat? 246. Mad arid disukun. Baik. Walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. إذ ظلمتم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم Baik. Contoh ba dengan mim. Ba dengan apa? Mim. Langsung di baris di bawah. Wa kana fi ma'zili ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wa fi ma'zili di situ ya bunayya rkam ma'ana. Jangan ya bunayya yarkab ma'ana. Ada yang pernah baca begitu ya? Salah. Baik, yang terakhir sa dengan zal. Sa dengan apa? Zal. In tahmil alaihi yalhaz aw tatrukhu yalhaz dzalik. Ya, yang ada tanda wakofnya. Yalhaz dzalik. Jangan dibaca yalhaz dzalik. Kecuali kalau antum wakof, ini di surat surah apa ini? Surah Al-A'raf ya, atau surat Taubah. Surah Al-A'raf kalau tidak salah ingat. Au tatrukhu yalhad. Ya, yalhad dzalik, hilang apanya? Taknya. Baik. Kita akhirkan yang sedikit ini.
Mau diselesaikan? Hah? Hah? Nanggung? Sudah jam berapa ini? Selesaikan saja. Hah? Baik. Al-alifu la tuqra. Alifnya tidak dibaca. Jadi ini seputar ada beberapa kata di dalam Al-Qur'an, ya, itu alifnya dia tidak dibaca, ya, pandamatnya maksudnya dia tidak dibaca kalau diwasol. Tapi kalau kita waqaf dia dibaca. Dibaca berapa? 2 harokat. Ya. Nah, di antara contohnya adalah kata salasila. Di antara contohnya adalah kata salasila. Nah, ini di apa namanya? Di surah apa ini salasila? Di Al-Insan. Ya, di surah Al-Insan. Jadi pada kata salasila ketika apa namanya? Waqaf dia ditetapkan 2 harokat. Tapi ketika wasol dia tetap dibaca pendek, tidak berlaku apanya? Matnya. Makanya di atas apa namanya? Di atas mat itu ada tanda bundar. Nah, itu menunjukkan dia tidak dibaca. Baik, coba kita baca. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa awlalan wa sa'ira. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa awlalan wa awlalan wa sa'ira. Ya, tapi kalau misalnya berhenti, misalnya lil kafirina salasila, bukan salasil, tapi apa? Salasila. Paham ya? Jadi ketika wasol dibaca terus, tidak ditetapkan apanya? Matnya. Tapi ketika waqaf, matnya ditetapkan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, lakinna huwa. Ini di surah Al-Kahfi. Baik. Lakinna huwa Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Baik, kemudian berikutnya di surah apa ini? Al-Ahzab. Iya tidak? Mana yang menghafal? Surah apa ini? Al-Ahzab, yakin? Mutaakid? Baik. Kalau salah tanggung ya. Baik. Lihat di penghujung ayat. Jadi situ ada kata wa ata'na rasula. Kalau antum waqaf, bacanya berapa harokat? 2. Wa ata'na rasula. Tapi kalau antum mau sambung ke ayat setelahnya, di situ bacanya bukan wa ata'na rasulan, tapi wa ata'na rasula wa qalu. Pendek. Paham ini? Tapi kalau antum wasal ya, kalau antum sambung ke ayat setelahnya, maka lam di sini wajib dibaca pendek. Jangan bilang mat, jangan bilang ada di situ tanwin, tidak ada. Jelas ya? Wa ata'na rasula wa qalu. Sama dengan setelahnya lagi, ayat setelahnya. Fa adalluna sabila. Kalau waqaf sabila. Tapi kalau lanjut فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا ila akhir. Baik, kemudian
Berikutnya di surah apa? Al-Insan. Wa yatufu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Baik, coba kita baca. Wa akwabin kanat qawarira. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا Ya, jadi ditetapkan apanya? 2 harokat. Tapi kalau misalnya disambung, perhatikan. Wa akwabin kanat qawarira qawarira. Coba. Wa akwabin kanat qawarira qawarira. Ya, kalau antum berhenti di qawarira, yang kedua sama. Tetap dibaca berapa? 2 harokat. Tapi kalau dibaca terus, semuanya dibaca pendek. Coba kita baca. Wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Wa akwabin kanat wa annahu ahlaka 'adanil ula wa thamud fama abqa wa thamuda. Baik. Kemudian itu wa annahu ahlaka 'adanil ula, di mana itu? Surah An-Najm. Kemudian ila fir'auna wa malaihi. Jadi bukan bacanya wa malaihi, tapi apa? Wa malaihi. Paham ini? Kemudian yang terakhir, wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu. Pada kata yarbu di situ. Fala yarbu indallah. Baik. Selesai tentang masalah ini. Kemudian yang berikutnya di halaman 30, tuqra'u bil ishmam awir rawm. Ini hanya satu tempat dalam Al-Qur'an, yaitu pada surah Yusuf. Dibaca ishmam atau ar-rawm. Dibaca apa? Ishmam atau ar-rawm. Apa itu ishmam? Apa itu ar-rawm? Tapi ini hanya satu tempat saja, hanya pada surah Yusuf di ayat yang ke-11. Baik, ishmam sudah pernah saya jelaskan ya. Apa itu? Baik, yudhammu syafataihi dhamman laziman. Apa namanya? Kedua bibir membentuk dhammah dengan dhammah yang lazim, yang sempurna. Jelas. La athara lahu fi shaut. Tidak ada suara. Ada gerakan tapi tidak ada apa? Tidak ada suara. Kalau rawm dia sepertiga. Bacanya cepat. Ya, anak sendiri belum pakai cerminnya. Ya, makanya saya bilang akhirkan dulu. Saya kan bilang selesaikan saja. Ya, baik. Jadi bagaimana caranya?
La ta'man. Jadi asalnya la ta'manuna. Asalnya la ta'manu, la ta'manu, nu. Jelas dhammanya. Masya Allah. Wahyu coba nu. Coba nu. Itu dia. Baik. Nu baru na. Jadi begitu ya. La ta'manuna. Tapi nu-nya tidak terbaca. Seperti bagaimana itu? La ta'manna, ya. La ta'man, la ta'manuna. Cermin, ya. Coba kita baca. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Gimana mau ditahu antum pakai masker? La ta'manna. Gimana? Apa namanya? Kalau misalnya orang lagi sholat, ya dia baca, ya makmum di belakang, dia tidak tahu kalau ada bacaan, maksudnya dia tidak kedengaran, tidak ada perubahan suara. Makanya saya bilang tadi apa? La athara lahu fi shaut. Tidak ada pengaruhnya dari siapa? Suara. Seperti orang baca apa? La ta'manna. Tapi padahal apa? La ta'manna. Patri, coba. Jangan ketawa dulu, selesaikan. Mahyudi. Di apa namanya, masih di bukan diguna dulu, jangan langsung la ta'manna. Coba la ta'manna. Ketika tarik masuk ya, kembali kan domma kembali masih ditahan baru lepas. Coba ya, coba ya. Tapi yang kedua rom. Rom ini yang sepertiga harokat yang dibaca cepat ya. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Coba. Qalu ya la ta'manuna. Bukan la ta'manuna, tapi la ta'manuna. Apa harokatnya enggak sepertiga, enggak sempurna. Jelas ya, tapi terbaca. Paham? Baik, halaman 31. Majreha, ini sudah lewat kemarin. Tuqra'u bil imalah. Dibaca dengan imalah, yaitu bacaan Di sorof nanti antum akan dapat ini, bacaan imalah. Ya, jadi dia nanti ada apa namanya, gabungan antara apa itu? Kalau tidak salah ingat, antara kasro, bacaan apa, suara kasro dengan dhamma. Ya, atau yang semisal dengannya ya. Dia ada gabungan sehingga dia berubah menjadi apa? Ada sebabnya. Tapi intinya imalah itu semua yang dibaca apa? Kalau kubro ya, Kalau yang sugro, nya tidak terlalu jelas. Jelas ya? Baik. Coba kita baca sama-sama.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها 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 إن ربي لغفور رحيم إن ربي لغفور رحيم. Baik, selesai. Adapun imtihan yang paling terakhir, itu apa namanya, tugas antum, insyaallah pekan depan, sebutkan hukum-hukum yang ada di dalamnya secara lisan. Ya, hukum-hukum yang sudah kita pelajari. Ini kesimpulannya semua apa yang telah lewat. Cuman digabung ya, mat, pembahasan hukum, kemudian pembahasan wakaf, dan apa namanya, pokoknya yang sudah lewat ya. Baik. Alhamdulillah selesai. Hadza wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.